Hai teman-teman statistik, selamat datang di kelas statistik dasar menggunakan aplikasi JASP. Mari kita masuk ke modul 2, Statistik Deskriptif oleh Nur Hasanah, SSI, MKOM. Setelah mempelajari modul 2 ini, kalian diharapkan mampu menggunakan JASP untuk melakukan statistik deskriptif. Outline dari modul 2 ini, yang pertama, Introduction to Statistic Descriptive, yang kedua, dataset untuk statistik deskriptif, yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang distribusi, yang keempat, kalian akan mempelajari distribusi plot, yaitu berupa density, Kiki plot, dot plot, dan pie chart. Kemudian yang kelima, kalian mempelajari customizable plot, yaitu box plot dan scatter plot. Nah, kita masuk tentang introduction atau pengenalan dari statistik deskriptif. Nah, tujuan utama dari statistik deskriptif ini yaitu kalian bisa melakukan deskriptif atau untuk melakukan visualisasi dari data kalian gitu. Di sini nanti akan kalian pelajari beberapa visualisasi yang akan kalian lakukan. Nah, sebelum kita melakukan visualisasi, tentunya kita harus tahu dataset yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya ambil satu contoh dataset, yaitu berupa album sales, yang dimana dari album sales ini ada 4 variabel, yaitu adverb, sales, airplay, dan attract. Dari album sales ini diambil dari JASP file untuk library dataset. Nah, di sini untuk keempat variabel ini kita akan gunakan untuk analisis deskriptifnya menggunakan visualisasi plot gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke visualisasi plot, kita harus tahu dulu tentang distribusi gitu. Nah, di sini distribusi yang akan kita pelajari yaitu untuk mengetahui kemiringan dari sampel gitu ya. Di sini ada yang disebut dengan skewness gitu ya. Di sini untuk kemiringan dari si sampelnya. Nah, skewness ini ada skewness negatif di mana dia akan miring ke kanan dan akan miring ke kiri disebut dengan skewness positif gitu ya. Nah, skewness ini akan menunjukkan gerak dari pergerakan dari si dataset kita. Nah, kemudian kita juga akan tahu dari distribusi dataset itu yaitu kurtosis atau ukuran sampel atau populasi yang mengidentifikasi seberapa datar atau puncak dari grafik kita gitu ya. Kalau misalkan dia tidak ada miringnya atau keruncingan dari suatu grafiknya itu datar gitu, berarti dia kurtosisnya minus gitu ya. Tapi kalau terlalu runcing berarti kurtosisnya plus. Namun dia akan normal juga gitu ya. Artinya distribusi dari ukuran sampelnya itu normal gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke plot karena statistik deskriptif ini lebih ke bagaimana kita memvisualisasi data kita dalam bentuk plot. Nah, di sini ada jenis plotnya yaitu distribusi plot, correlation plot, terus juga ada box plot. Nah, box plot ini ada box plot elemen, Pioline elemen, sama jitter elemen. Nah, untuk distribusi plot, nah kalau kita mau memvisualisasikan sebuah plot, tentunya kita akan lebih mudah memahami si isi data tersebut gitu ya. Artinya dengan plot tersebut kita bisa menganalisis data itu menggunakan plot sehingga kita bisa kecenderungan datanya atau pencilan sebuah datanya itu seperti apa gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke JASP untuk menggunakan untuk membuat plot distribusi gitu ya. Nah, caranya adalah di sini ada menu utamanya yaitu ada titik 3, ada garis 3. Nah, kemudian di sini kalian masuk ke data library. Nah, kemudian di data library pilih yang regresi karena kita akan mengambil data dari album sales gitu ya. Nah, di album sales ini kalian tinggal pilih
kemudian nanti kalian akan masuk ke sini, deskriptif statistik. Nah, kita pilih yang basic plot gitu. Nah, di basic plot ini jangan lupa kalian untuk mencentang distribusi plot, terus distribusi density, terus karena tipe plot yang akan kalian buat itu misalkan interval plot, Kiki plot, pie chart, sama dot plot. Nah, semuanya kita centang gitu, karena nanti hasilnya akan ditampilkan di sebelah kanannya. Nah, di sini salah satu hasil dari density plot, yaitu plot kepadatan gitu ya, kalau bahasa Indonesianya, yang merepresentasikan dari distribusi variabel numerik gitu. Nah, di sini ada 4 variabel dari advert, airplay, SAS, attract yang bisa kalian lihat pada gambar di PPT. Nah, kemudian distribusi plot Kiki plot gitu ya. Karena kalian tadi udah mencentang dari Kiki plots, maka kalian bisa melihat hasil dari plot menggunakan Kiki plot ini gitu. Nah, Kiki plot ini merupakan teknik grafis untuk menentukan apakah dua set data berasal dari populasi yang distribusinya yang sama gitu ya. Kalau di sini terlihat dari distribusinya dari si plot tersebut gitu. Selanjutnya plot untuk dot plot gitu. Nah, untuk dot plot ini atau plot titik menampilkan distribusi di mana setiap titik mewakili sebuah nilai gitu ya. Jika sebuah nilai muncul lebih dari satu kali, maka titik tersebut ditempatkan satu di atas yang lain gitu. Artinya kalau misalkan dia titiknya sama dan muncul beberapa kali, maka dia hanya satu akan terlihat gitu ya. Nah, di sini titik-titik tersebut akan selalu bertambah sesuai dengan ukuran data kalian gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 4 variabel dan mungkin untuk yang attract itu sangat kecil gitu ya, karena berarti datanya terlalu range antara untuk nilai datanya itu kecil gitu ya, sehingga titiknya juga kecil gitu. Nah, selanjutnya distribusi plot itu menggunakan pie chart gitu. Nah, kalau pie chart itu seperti kalian bayangkan seperti kue pie gitu ya, di mana kalau misalkan dari slice dari sebuah pie itu nanti menunjukkan representasi dari data kalian gitu. Nah, di sini contohnya untuk attract gitu ya. Saya ambil contoh untuk attract. Nah, di sini ada 20 untuk yang nomor 2, data nomor 2 gitu. Terus ada 40 itu untuk data nomor 7. Nah, kalian bisa lihat berdasarkan warnanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke customizable plot gitu. Jadi di sini adalah gimana kita bisa mengcustom dari plot untuk melakukan visualisasi. Nah, caranya tadi tetap sama. Tadi kan untuk yang sebelumnya itu distribusi plot gitu ya. Kita masuk ke customizable plot gitu. Nah, di sini yang harus kalian centang adalah box plot elemen, terus di scatter plotnya kalian pilih density, terus di add regression line-nya kalian bisa pilih smooth, terus dari show confidence intervalnya. Nah, untuk confidence intervalnya itu biasanya 95%. Terus untuk graph scatter plotnya itu di density-nya. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, kita masuk hasilnya seperti ini gitu ya. Ada box plot visualisasi menggunakan box plot. Di sini kita tahu bahwa nilai mediannya dari si box plotnya artinya nilai yang tengahnya itu berapa. Terus di sini ada kuartil 25% dan 75%. Nah, kemudian ada nilai maksimum dan minimum dari si plotnya. Kemudian untuk consumable plot dari scatter plot. Nah, scatter plot itu sendiri apa sih? Scatter plot itu adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Nah, di sini grafik ini merupakan jenis grafik yang sangat kuat gitu ya. Artinya di sini memungkinkan kalian bisa tahu gitu bagaimana hubungan atau tren yang tidak mungkin dilihat dari plot yang lain gitu. Di sini kalian bisa melihat tren dari data kalian sehingga kalian bisa melakukan analisis dari data kalian lebih detail gitu. Nah, untuk referensi dari
materi di modul 2 ini kalian bisa lihat dari yang pertama itu dari modul JSP sendiri, kemudian yang bisa dilihat dari buku karangan Gregory dari non-parametric statistic a step by step approach, kemudian juga saya dapat dari Medium toward data science, kemudian juga ada dari website NIS.gov. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Sampai jumpa kembali di modul 3. Terima kasih.